secara pribadi nih, saya tuh memang suka dilarang untuk naik ke gunung karena menurut orang tua saya gunung itu tempat yang berbahaya. Kita nggak pernah tahan obrolan kita sampai kepada bercandaan-bercandaan yang sifatnya mungkin parah bagi seorang pendaki gitu. Karena kita di situ ada unsur meledek Prabu Siliwangi. Ini kok lama di perjalanan, ngerasa lama gitu turun. Kok lama gitu ya, kita nyusur jalan, kok nggak nyampe-nyampe gitu. Sampai ketika kita ketemu lagi dengan jurang itu. Ketemu lagi dengan jurang itu dan tanda yang sama. Dia ngerasa selama pendakian itu kita tuh nggak berlima gitu. Dia ngerasa seperti ada orang yang ikut. Saya jalan, di pertengahan jalan, saya tuh ngedenger ada orang juga nih gitu di belakang saya. Tapi suaranya rada nggak ramah gitu. Duk, gitu. Duk. Selang itu akhirnya ketika saya duluan dan terpisah sama rombongan, dia tuh paling depan, Bang. Nah, dia tuh ngelihat sosok orang mirip saya. Dan dia pikir itu saya. Gitu. Cat, gitu. Cat, tapi saya kayak saya tuh diem aja gitu kan. Pas dideketin ternyata nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randi Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar yang terjadi pada para narasumber yang datang ke sini. Nah, kali ini kita dapat narasumber yang punya pengalaman di sebuah gunung yang gak jauh dari kota Jakarta. Tuh Gunung Gede Pangrango. Nah, ini kejadiannya lebih di Gunung Pangrangonya. Dan banyak hal-hal aneh yang dialami sama narasumber kita yang satu ini. Kita langsung tanya aja dan kenalan langsung sama narasumbernya. Halo Bang Icat. Halo. Sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Nah, lo tinggal di Depok ya? Enggak, di Cibinong, Bogor. Oh, di Cibinong, yeah. Bogor. Berarti dari situ ke Gunung Pangrango juga emang udah gak jauh ya? Udah gak jauh, udah dekat. Dan ini lumayan beberapa kali juga lumayan sering di sana. Oh, lumayan sering. Ya, Gede Pangrango lumayan sering ya. Ini kejadian di tahun berapa nih, Bang? Tahun 2019, itu tepatnya tanggal 25 Agustus, hari Minggu saya mendaki. Hari Minggu? Iya. Oh, berarti bukan di hari umum orang naik ya? Bukan. Lo karena balik Seninnya kan saya baru turun dari gunung tersebut. Dan itu nggak terlalu rame di gunung itu ya? Nggak terlalu. Oh, ini boleh kasih kisi-kisi nggak nih Bang buat teman-teman di rumah yang nonton? Hal apa yang salah satunya bikin lo paling merasa keganggu? Waktu itu saya sempat kesasar dengan tempat yang sama gitu berulang-ulang. Berulang-ulang? Iya. Tapi dengan banyak gangguan-gangguan itu juga? Iya, dengan banyak gangguan. Tahan dulu ceritanya nih. Tahan dulu. Nah, buat teman-teman, lo tonton video ini sampai habis karena ini salah satu gunung yang bisa dibilang salah satu gunung yang rame banget didaki sama orang, Gede Pangrango. Kalau mau di skip, lo skip aja iklannya. Tonton videonya sampai habis. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, lo bisa ceritain di Narasi Misteri juga. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan sepanjang video ini ada artwork dari sosok-sosok yang dilihat atau dialami oleh para narasumber. Digambarkan langsung oleh timnya Narasi Misteri. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Icat, ini awal mula perjalanan lo ini itu seperti apa sih? Ya awalnya perencanaan mengenai pendakian itu
itu saya bermula bersama teman rumah sih. Teman rumah itu Ina, Fajar, sama Botai. Sebut aja Botai, teman saya itu. Nah itu awal mulanya saya ngerencanain pendakian ke Pangrango memang via Cibodas. Nah lalu teman saya 2 orang, pertama teman SMA itu ya, teman SMA, dia mau ikut. Nah 2 orang itu teman SMA saya memang belum pernah sama sekali ngedaki gunung, jadi itu pertama kali bagi mereka. Ya karena kebetulan saya mau mendaki Gunung Pangrango, ya saya ajak tuh, ayo gimana ke Pangrango, mau ikut gak? Tapi bareng nih sama teman-teman dari rumah gitu. Kalau teman saya yang satu ini emang udah akrab sama teman-teman rumah saya, namanya Niko. Nah akhirnya kita mutusin untuk nanjak Gunung Pangrango itu di tanggal 25 Agustus. Emang kalau mendaki itu kita gak pernah ngeplan yang lama gitu, jadi selalu dadakan. Acara ini selalu dadakan. Nah itu kebetulan tuh baru direncanain sekitar 4 hari sebelum pendakian. Seperti kayak obrolan-obrolannya, gimana nih, udah lama nih nggak naik gunung, kita naik gunung kali ya? Ya udah ayo gitu. Akhirnya kita mutusin tuh naik tanggal 25 Agustus tuh hari Minggu. Karena kebetulan teman juga ada yang kerja juga kan waktu itu ya. Nah, pendakian itu bermula pada saat saya pertama izin dulu ke orang tua juga. Sebenarnya orang tua itu rada sulit ya mengizinkan saya naik gunung. Secara pribadi nih, saya tuh memang suka dilarang untuk naik ke gunung. Karena menurut orang tua saya, gunung itu tempat yang berbahaya. Bagi orang seperti saya gitu, orang tua saya belum percaya penuh lah pada saya untuk naik gunung. Padahal saya sebelumnya emang udah beberapa kali naik gunung, tapi tetap larangan-larangan itu selalu ada gitu. Ya setelah izin sama orang tua saya, terutama sama ibu yang paling berat ya untuk memberikan izin itu, akhirnya saya diizinkan untuk naik Pangrango, via Cibodas. Nah, kebetulan teman saya ini yang tadi saya bilang itu 2 orang itu baru mendaki. Sampailah kami dari Cibinong itu berangkat sekitar jam 4 subuh lah. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh sampai itu sekitar jam 6 di base camp Cibodas. Lalu kita berencana naik di sekitar jam 8. Ya, akhirnya kita naik tuh di jam 8. Naik. Ya, awal seperti biasa namanya Gunung Gede Pangrango itu kita disuguhkan dengan trek-trek yang indah. Pohon-pohon yang lumayan tua mungkin umurnya ya, besar-besar. Ya, saya senang sih karena saya melihat binatang yang jarang muncul mungkin ke bawah gitu ya, ke bawah. Itu binatang itu apa sebutannya? Monyet putih itu apa? Kalau ya monyet putih gitu. Ya, lihat monyet putih, binatang-binatangnya gitu kan. Terus saya melanjutkan pendakian saya. Ya, satu saya ngerasa ya aman-aman aja sih selama mendaki. Cuma sebenarnya ini juga bukan petua, semacam petaka buat kami, khususnya kami berdua sih. Saya dengan teman SMA saya yang memang ketika saya berdua ini saya nggak bisa nahan untuk bercanda gitu. Bercanda itu benar-benar frontal bang. Nah sampai ketika adalah bercandaan-bercandaan yang mungkin menyinggung dan sensitif bagi gunung-gunung yang ada di Bogor. Ya teman saya terutama nih Leong ya, memang ketika saya mendaki, ini saya teman saya yang baru mendaki ini mungkin saya emang nggak bridging dari awal. Kalau di gunung tuh harus kita bicara tuh sopan segala macem, karena saya nggak punya standar itu. Saya biasa mendaki liar dan kita nggak pernah tahan obrolan kita. Sampai kepada bercandaan-bercandaan yang sifatnya mungkin parah bagi seorang pendaki gitu. Karena kita di situ ada unsur meledek Prabu Siliwangi dan Nyi Roh Kidul. Ya bercandaan-bercandaan seperti itu keluar gitu. Ya ini sebenarnya sudah saya
sudah saya rasakan sih bersalah di hati, tapi karena sudah terlanjur gitu ya, kita bercanda gitu. Bercanda kayak ngomongin, awas tuh hati-hati tangkap Prabu lu, gitu, jangan jalan cepet-cepet, gitu. Terus dia kayak balik ngomong ke saya, tangkap aja gitu ya, gitu-gitulah, bercanda-bercanda yang konotasinya menantang gitu ya. Sampai ketika saya itu berhenti di pos, kalau nggak salah pos Batu Kukus, pos 1 Batu Kukus itu, untuk ngopi. Kita istirahat tuh sambil buka kompor, buka nesting, masak air, ngopi biasa lah, ngopi. Nah, teman saya ini ada satu orang namanya Botai, emang sering banget ngedaki gunung kemana-mana deh gitu. Pengalaman juga lebih banyak. Dan dia juga punya alat sewa outdoor, makanya gitu saya ngedaki bareng sama dia karena fasilitas kayak semacam headlamp, kompor dan segala macem dia punya itu. Nah, cuma ya gitu, kadang dia berperilaku egois lah gitu. Kayak kita harus ikutin keinginan dia. Emang kita selama mendaki itu gak nentuin leader siapa bang, karena ini kan sama temen-temen yang kita udah tahu gitu ya. Ya kita ngedaki aja, kita nggak pernah nentuin leader siapa, terus sweepernya siapa ya, depan belakang gitu siapa atau tengahnya siapa, itu kita rolling aja ganti-gantian. Jadi namanya kita udah tahu kan, kompak kayak gitu, saling kompak. Cuma di Gunung Gede Pangrango ini ya pas saya mendaki itu emang kurang harmonis. Terlebih dia juga kurang suka sepertinya sama saya dan temen SMA saya ini, si Leong. Karena tadi saya bilang saya bercanda yang bisa dibilang menantang lah gitu, gak sopan lah gitu. Karena kita kan tamu ya kalau di gunung ya, istilahnya kita tamu. Kita tuh pas dari pos Batu Kukus 1 itu ketika perjalanan kita tuh terpisah. Teman saya ini yang baru mendaki ini yang namanya Leong, dia masih semangat-semangatnya. Maka dari itu saya selalu ngebarengin dia tuh ketika dia naik ke gunung. Ketika dia nanjak tuh saya selalu barengin dia. Nah, teman saya yang berempat ini dia di belakang. Nah, dia tuh ada aja gitu gaya-gayanya lah. Istilahnya dia pasang carrier 2, gak tahu buat apa, buat foto doang, gak ngerti deh, buat foto buat apa segala. Nah saya terus tanjak lah sama teman saya ini, sama si Leong ini, karena dia kan baru pertama kali mendaki juga, masih semangatnya. Sampailah saya kepada air panas. Di air panas itu saya sama teman saya sempat istirahat, cuma emang kondisi stamina dia menurut saya mulai kurang fit saat itu. Dari cara dia ngomong, dia juga udah mulai patah-patah gitu bang, patah-patah. Nah sampai ke pos camp Batu itu, nah dia tuh kecapean. Terus dia duduk, ngomonglah ke saya bahwa dia minta break di situ, break dulu, Cat. Kita jangan gas terus gitu. Oh iya, tadi lu semangat lo gitu. Kok sekarang lu break gitu? Oh ya udah break dulu dah, ayo gue ikutin. Kita ngerokok dulu, ngerokok. Taunya mungkin ya karena dia mendaki itu mengeluarkan keringat yang berlebih gitu, yang banyak. Akhirnya dia kedinginan. Dan satu dia nunjukin gejala-gejala hipotermia. Gitu. Kayak mukanya mulai pucat, ngomong dia mulai terbata-bata, dan di satu badannya mulai kaku. Saya langsung menyadari bahwa ini harus segera ditangani gitu. Kalau telat mungkin dia bisa hipo gitu kan. Akhirnya saya bangunlah di tenda dadakan situ. Saya bangun tenda dadakan. Ya alhamdulillah dia bisa menghangatkan diri situ. Terus saya suruh lepas baju dia. Syukurnya dia juga menyadari bahwa dia juga emang dia itu bisa dibilang sensitif sama hawa dan suhu dingin gitu. Dia mempunyai daya yang kurang kuat, daya fisik yang kurang kuat sama suhu yang dingin. Ya selesai dia ganti baju itu, teman saya yang berempat baru datang. Nah di saat dia datang, teman saya yang botak ini negur saya gitu loh, kok bikin tenda.
Saya bilang ini si Leong mau hipo gitu. Cuman ya kenapa harus ribet-ribet lu bangun tenda gitu. Nanti aja, ini kan Batu deket ke Camp Badak. Kita bikin tenda aja nanti di Camp Badak. Gak bisa, ya itu sempat konflik saya sama dia. Gak bisa, ini bocah ini hampir mau hipo, dia udah kaku gitu. Jadi lu gak boleh egois dong gitu kan. Akhirnya ya udahlah, dia mungkin ngerti kondisi teman saya itu, dan akhirnya kita mutusin untuk berhenti dulu di situ. Terus kita ngopi lagi di situ, lalu kemudian kita bikin air hangat buat teman saya ini si Leong, dan kita masak makan. Cuman permasalahannya ketika kita masak itu memang kita bukan pakai kompor kita. Karena kompor kita itu yang kita pakai yang tadinya awalnya baik-baik aja, tiba-tiba rusak bang. Tiba-tiba rusak lah gitu. Entah kenapa nggak bisa gitu keluar api, walaupun maksudnya gasnya nggak keluar gitu kan. Ya kita minjem ke tenda sebelah itu yang lagi masih camping di situ untuk masak. Ya, kita masak di situ untuk makan. Jadi kita makan nanti dengan pikiran bahwa ya si Leong ini ketika dia terisi makanan gitu, kemungkinan suhu tubuhnya akan kembali normal gitu. Nah ini terlepas dari bercandaan saya ya, memang itu saya tidak bisa sebutkan di sini karena bercandaan terlalu frontal banget, dan itu intinya menyinggung Prabu Siliwangi. Ya ketika saya minum air hangat, saya berpikiran bahwa kayaknya kita campnya di sini aja dah, di Camp Batu aja, nggak usah di Camp Badak, karena meninjau dari kondisi badan teman saya itu gak fit gitu kan. Kalau kita paksa takutnya kenapa-napa. Nah posisi itu sekitar jam 5 sore. Terbilang lumayan lambat karena kita banyak istirahat juga sih. Nah posisi jam 5 sore, tapi teman saya yang botai ini tetap kekeh dia. Dia mau kita ngecamp tuh di Camp Badak biar lebih deket sama puncak gitu. Akhirnya dari diskusi-diskusi kita berenam, akhirnya sepakatlah bahwa kita lanjut perjalanan ke Camp Badak untuk ngecamp di sana. Sampailah kita di Camp Badak itu jam 5:30. Sampai di Camp Badak jam 5:30 itu kita diriin tenda. Lalu kemudian karena kita terlalu lelah dan capek, karena malam sebelum pendakian itu malam minggu itu kita begadang juga bang, kurang tidur. Jadi kita terlalu lelah dan capek, kita tidur. Kita langsung tidur. Karena kan udah makan di Camp Batu itu udah makan. Kita langsung tidur. Tidurlah. Bangunlah kita sekitar jam 8. Nah perdebatan ini kembali muncul bang. Sebenarnya masalah sepele, cuma gara-gara pinjem kompor aja. Jadi teman saya ini, si Ina, si Botai, ini kayak gimana ya, satu pemikiran lah, dia nyerang saya gitu. Ya lu maksud gua pinjem lah kompor gitu, gantian. Gua kan udah pinjam kompor di Camp Batu gitu. Coba pinjem kompor, ini banyak maksudnya pendaki-pendaki yang summit ada beberapa gitu. Lu bisa pinjem ke dia. Tapi temen gue ini nggak mau gitu, kayak lu coba aja pinjem, nggak bakal dikasih loh gitu. Nggak bakal dikasih. Akhirnya saya minjem lagi tuh kompor. Dikasih bang. Ya saya sambil kayak satir aja gitu, kayak ngesarkas lah ke dia. Kayak orang kalau nggak berusaha mah nggak bakal dapet bray gitu, kayak ngesarkas saya ke dia. Ya akhirnya itu ya bener-bener jadi tegang. Situasi pendakian jadi kayak ya, saya juga jadi ngerasa nggak nyaman untuk ngedaki gitu. Tapi karena kita berhubung udah di Camp Badak dan kita harus ke puncak ya, karena saya tuh punya prinsip gini bang. Tujuan kita tuh puncak kalau naik gunung, tapi keselamatan tuh prioritas. Jadi saya bedakan antara tujuan. Menurut saya kalau tujuan pulang dengan selamat tuh naif menurut saya. Mohon maaf jika saya berbeda pandangan dengan para pendaki lain ya. Tapi menurut saya naif karena tujuan pulang dengan selamat itu ya kalau lu mau selamat gak usah daki gunung. Karena ketika lu daki gunung lu harus udah tahu resikonya, bahwa lu punya resiko tersesat,
lu punya resiko hipotermia, lu punya resiko gangguan-gangguan lain gitu. Jadi tujuan kita puncak gitu. Nah, kita akhirnya mutusin untuk puncak di jam 9:30. Ketika saya minjem kompor tuh saya masak 2 kali, Bang. Jadi nanti kita nggak usah minjem kompor lagi, ketika kita pulang kita tinggal makan, terus kita langsung pulang. Nah, sampailah di jam 9:30 itu kita daki. Nah, ketemulah rombongan dari orang Jakarta itu di trek beberapa kali. Ketemu rombongan orang Jakarta itu karena ada orang Jakarta juga, dia lumayan banyak sih, sekitar 10 orang. Terus ketemu juga kita di puncak. Tapi kita mutusin untuk pulang duluan. Itu kita sampai puncak itu jam 12 siang. Terus kita ke Lembah Mandalawangi, kita main ke sana, kita foto-foto. Foto-foto, habis itu kita naik lagi ke puncak. Nah, sekitar jam 12:30 kita tuh turun. Tapi yang turun paling awal itu saya dengan Leong, teman SMA saya. Nah, kami kembali terpisah lagi tuh ketika turun puncak. Kami kembali terpisah. Saya ngikutin aja Leong tuh dia jalan, karena saya pikir kan dia hafal. Naik ke atas kan dia udah tadi. Turun kan dia pasti tahu gitu jalannya ya. Cuma masalahnya saya emang saat itu bener-bener nggak merhatiin bahwa turun tuh lewat mana saya nggak merhatiin lah gitu. Karena di puncak Pangrango itu kan ketika kita dari camp Badak itu kan naik tuh jalan tuh banyak. Ketika turun juga sama tuh, jalan bercabang gitu. Ketika saya turun itu loh, beberapa kali saya ketemu burung jalak tuh. Dia seperti ngiringin saya ketika jalan. Tak. Saya mikirnya ya mungkin ini keindahan alam dan mungkin ini petunjuk alam bagi saya gitu untuk turun ke gunung. Ya syukurnya saya turun itu memang nggak ngalamin sesuatu sih, sampai ketika teman saya tuh nanya ke saya, "Cat, ini bener nggak sih jalannya?" Gitu. Nah, saya bingung dong. Saya bertanya balik ke dia. Nah, tadi kan kita naik nih. Ya lu turun ngikutin jalan yang mana gitu. Gue ngikutin jalan yang berbeda karena dia bilang ke saya gini. Dia tuh rada ngambil ke kiri. Itu jalur emang rada terjal karena dia berlogika bahwa jalur yang terjal itu bakal menuntun kita untuk cepat nyampe ke Camp Badak untuk memangkas waktu. Saya mikir kenapa nggak ngikutin jalan yang tadi awal naik aja, karena kita punya resiko kesasar. Kan saya nggak mau kesasar ke jalur lain atau kesasar ke yang tempat-tempat ini kan, hutan gitu segala macem. Ya akhirnya pertanyaan itu nge-trigger kita berdua, ya kan. Lalu kita lanjut lah, ya udah turun aja karena kan situ banyak tanda. Jadi setiap Gunung Pangrango itu kalau naik, kalau orang pernah Gunung Pangrango pasti tahu di ranting-rantingnya itu banyak banget bungkusan-bungkusan jajan kayak beng-beng apa segala macam diikat. Mungkin itu salah satu penanda biar orang-orang nggak kesasar karena emang banyak banget cabang. Nah, tapi gue ngikutin ini sih katanya, tanda-tanda ini. Oh, kalau ngikutin tanda-tanda aman berarti kita, tanda-tanda masih ada gitu kan. Ya turun. Terus dia nanya lagi, "Cat, lu dengar suara lonceng nggak?" Nah, saya karena di saat itu pertanyaan dia dadakan, posisinya dadakan pertanyaan itu, jadi karena saya nggak mendengar gitu ya, saya berekspresi yang bingung gitu. Saya ngasih ekspresi bingung ke dia, dan dia langsung mendebak bahwa saya tidak mendengar suara apapun gitu. Gitu ekspresi saya, bengong gitu. Dia lihat saya gitu, wah gak denger nih orang gitu kali menurut dia. Lu gak denger? Enggak, kita lanjut jalan aja ke bawah. Saya mengelak gitu, kita lanjut turun ke bawah aja. Sampai ketika akhirnya mungkin situasi psikologis makin terancam bagi dia karena itu kan pertama kali dia mendaki juga ya Bang. Itu dia mulai kayak selalu menanyakan gitu, ini bener kan jalannya, iya, udah kita ikutin aja tanda-tandanya. Kita turun, ketemulah kabut.
tiba-tiba kabut. Saya bingung berdua, kok kabut gitu kan. Taruh deh, jangan kita lanjut turun nih, takut kita ke jalan yang lain gitu kan. Nah, di fenomena kabut itu ada suara orang sedang sunda gurau lah, sedang tertawa-tawa gitu. Kayak saya mendeskripsikan itu seperti orang yang gimana ya? Kayak lagi orang ngecamp aja gitu. Nah, itu saya pikir ini nih suara ini camp badak nih pasti asalnya nih. Karena gak jauh nih gitu suaranya, kedengeran jelas. Teman saya teriak lah, woi, woi, disautin balik lah kayak, woi, woi. Ya, tapi di saat itu juga timbul kecurigaan di dalam pola pikir saya ya. Kecurigaan jelek saya itu adalah saya takutnya itu sebuah hal yang bisa dibilang mungkin karena psikologis atau mungkin karena mistis ya, hal yang benar-benar mistis. Saya nggak bisa pastikan itu karena saya juga posisi kelelahan juga sama Leong itu. Saya takutnya itu menarik saya untuk menerobos yang saya lihat itu ternyata jurang gitu. Woi, kalau saya terobos itu jurang bang, dan itu dalam, jurang itu dalam sekitar 5 meter. Dan saya nggak mau untuk merobos jurang itu, nggak mau. Akhirnya kecurigaan kami ini muncul ketika kami kok lama di perjalanan, rasa lama gitu turun. Kok lama gitu ya? Kita nyusur jalan, kok nggak nyampe-nyampe gitu. Sampai ketika kita ketemu lagi dengan jurang itu. Ketemu lagi dengan jurang itu dan tanda yang sama. Itu saya inget banget beng-beng di ranting. Nah, teman saya juga mungkin sadar, tapi kita berdua nggak bicara di situ, kayak diem aja. Kita lanjut lagi aja ke bawah, turun lagi ke bawah, nyampe lagi ke jurang yang sama, bang. Turun lagi ke bawah, nyampe lagi ke jurang yang sama. Di situ saya berpikir bahwa, wah, ini sih kayaknya nggak beres, gitu. Kayaknya kita mendingan berhenti dulu, karena kalau kita lanjutin, kemungkinan kita bisa kesasar ke tempat lain, dan ini bakal fatal bagi kami berdua. Karena saya berdua belum pernah punya pengalaman survive, walaupun kita punya pengetahuan tentang survive, tapi belum pernah punya pengalaman survive. Dan kita tidak menginginkan untuk survive gitu. Kita nggak mau situasi itu. Dan satu-satunya sumber makanan kita itu cuma air. Dan itu cuma diikat tali rapia gitu, air botol diikat tali rapia. Nah, saya jalan lagi nyusurin, akhirnya karena saya penasaran, kita nyusurin lagi. Leong itu masih di depan saya, nyusurin lagi. Ketemu lagi tempat yang sama. Sampai ketika kita mutusin untuk, ayo kita balik lagi aja ke tempat yang sama. Karena pada pengetahuan kami berdua nih ya, terutama saya ya, kalau gunung tuh ketika kita nanjak tuh semakin sempit. Kalau kita ke bawah, kemungkinan kita kesasar lebih tinggi. Tapi kalau kita ke atas, kita pasti nemu ujung. Ya gitu. Kita nanjak aja ke atas. Kita nanjak ke atas, dari situ saya mulai jikiran. Kita mulai panik gitu kan. Mulai panik tapi mencoba untuk tenang lah gitu. Tenang. Yong gitu. Insya Allah kita pasti bisa ke camp badak. Naiklah kita ke atas. Naik ke atas, tambah bingung bang. Tambah bingung pas kita naik ke atas. Ini jalan nambah bercabang gitu. Di situ saya sama teman saya khawatir gitu. Khawatirnya apa? Tenaga kita habis berdua. Dan air cuma tinggal. Ya mungkin kalau dibilang botol aqua yang seliter itu cuma tinggal 1/4 lah. Yang saya khawatirkan itu kondisi air yang terbatas itu, ketersediaan air itu. Nanti bikin kita kewalahan, takutnya kita dehidrasi kan. Kita nggak mau buang-buang tenaga naik gapugu gitu kan. Akhirnya kita berhenti. Tapi ini saya tegesin lagi, ini jalan manusia gitu. Dan ini ada banyak tanda. Gak mungkin kita kesasar. Akhirnya di situ saya ambil lah jalan
saya maksudnya ngambil jalan untuk di depan gitu. Saya gantian rolling sama teman saya. Saya baca Al-Fatihah, saya doa, saya zikiran. Sampai saya ketemu jalan yang sama, lalu belok kanan, itu jalan yang seharusnya ada ya di kanan itu mentok bang, mentok kayak semacam apa ya, tertutup semak belukar gitu yang lumayan tinggi dah, bisa dibilang itu satu meteran lah ya, 1 meteran atas ya sedada saya gini. Putus tuh berarti jalan. Putus, tanda itu juga putus. Saya bingung, wah ini orang kok ngasih tanda ke jalan yang buntu gitu ya, aneh banget. Lalu teman saya bilang, ini mah kita harus kayaknya nanjak. Tapi saya penasaran bang, ketika saya nanjak bentar tuh saya masih penasaran. Saya susur lagi jalan, taunya ada jalan di sebelah kanan kecil, sebenarnya kayaknya nggak ada sebelumnya. Tadinya nggak ada, saya lihat, karena kan saya benar-benar lihat gitu kan, kiri kanan saya. Wah ini kok aneh gitu ada jalan. Ya kita akhirnya ngikutin jalan, taunya kita ketemu simpang yang mau ke Gunung Gede dan Gunung Gede dan ini ke jalur Pangrango. Sampailah kita ke Kembadak. Di situ karena kita senang gitu ya. Teman saya kayak peluk saya gitu. Alhamdulillah kita nyampe gitu kan. Syukur kita nyampe gitu. Oh iya, saya juga senang gitu nyampe kan. Nah, cuma karena udah ya bisa dibilang panik attack gitu, kita berdua ini mutusin untuk pulang cepet-cepet gitu. Ya kita harus pulang cepet nih gitu. Gue nggak mau kena trek malam di air panas dan di Kem Batu dan Kem Badak, karena hawanya emang ketika kita mendaki itu nggak enak di situ hawanya. Nah, akhirnya kita nungguin lah teman kita berempat ini. Nah, suatu ketika ternyata teman kita berempat ini sempat kesasar juga gitu. Sempat kesasar, cuman nggak separah kami gitu. Karena mereka kesasarnya kesasar biasa gitu. Ya sampailah sama saya. Nah itu saya dengan teman saya itu merasa seperti saya berjam-jam ketika sasar. Tapi ternyata waktu yang kita keluarkan itu ketika kita melihat jam, kita kan pulang jam 12:30. Itu sekitar jam 3-an. Hanya ya sekitar 3 jam. Tapi saya ngerasa seperti berjam-jam di perjalanan. Memang seperti lama gitu. Terutama yang diputar-putar itu ya di jurang yang sama. Lalu ketika teman saya berempat datang, saya makanlah di situ dan siap-siap untuk turun ke bawah. Tapi teman saya ini bilang istirahat dulu aja, jangan langsung turun. Tenang aja, walaupun trek malam juga kan kita kan ada headlamp gitu ya, aman lah, dan kita punya pengalaman juga kan trek malam gitu ya. Kecuali teman saya yang 2 ini yang baru ngedaki. Turunlah kami sekitar jam waktu itu jam 4:30 kami turun dari Kem Badak sampai Kem Batu. Itu lumayan lama turun tuh karena banyak rest bang, banyak istirahat, karena teman saya itu kayak kakinya mulai gini. Teman saya yang namanya Niko itu badannya bisa dibilang besar dibanding kita berenam, dia bisa bilang besar lah, paling besar, gendut gitu, gemuk. Nah kebetulan dia pakai sepatu yang kekecilan size-nya, dan jempolnya itu nggak nyaman sama kelingkingnya katanya. Jadi dia tuh sakit banget jempolnya, akhirnya itu menghambat perjalanan kami. Jadi kami banyak istirahat kan. Terus sampai ketika saya itu di Kem Batu. Nah di Kem Batu itu saya istirahat. Kebetulan teman saya bawa kayak minyak zaitun gitu. Nah si Niko ini saya udah bilang ke dia bahwa sesakit apapun minimal lu tetap harus pakai sepatu gitu, jangan pakai sendal. Karena saya nggak mau resiko seperti keseleo atau dia tersenggol batu, karena kan di Cibodas itu kan banyak batu-batu besar. Takutnya dia tergelincir kena batu itu bengkak kan. Tapi dia lepas sepatu itu dan dia pakai sendal. Tuan. Sampailah kami di air terjun. Ketika di air terjun itu ternyata terjadilah permasalahan, bisa dibilang terjadilah tragedi. Dia keseleo. Si Niko itu yang saya udah inget itu keseleo. Kakinya tergelincir lah dia di batu yang ada lumutnya gitu.
set, gelincir kakinya. Saya bilang ke dia, aman nggak? Aduh, keseleo mas, sakit gitu kan. Ya udah kalau itu kita berhenti dulu aja, kita istirahat dulu. Nah kebetulan bawa minyak urut gitu kan, diurut lah sama teman saya si Bota ini. Emang si Bota ini bisa ngurut dia, ya diurut lah sama teman saya yang Bota ini. Diurut, kakinya menurut dia udah rada mendingan, tapi emang posisi dia keseleo, jadi jalan tuh lambat banget. Kebetulan saat itu saya yang mimpin trek kan, di belakang teman saya namanya Fajar. Nah kita jalan terbilang lambat lah, ketemulah pendaki-pendaki yang lain, ada yang naik juga beberapa. Ya, dia menanyakan kayak, udah masih lama nggak nih kayak batu ya? Lumayan mas, naik aja. Ini kalau air panas masih lama nggak? Lumayan, 30 menitan gitu. Turun. Nah jam 6:30 itu kita sampai di, kalau nggak salah itu di pos 3. Nah di pos 3 itu ketemulah kita sama pendaki dari Sulawesi. Dia 2 orang lintas dari Putri ke Cibodas. Kita mutusin untuk bareng mereka. Ayo kita bareng-bareng aja bang. Yaudah ayo kalau mau bareng. Kayak kita bareng. Tapi karena kita bawa carrier kan pasti kita tuh lumayan terhambat lah gitu untuk turun. Terlebih teman saya tuh kan keseleo. Cuman yang 2 orang ini dia jalan lumayan cepat gitu. Nah sampai ketika saya kan mimpin trek ya di depan ya. Saya asik ngobrol sama 1 orang ini. Dia orang Makassar. Asik ngobrol sama dia. Turun. Saya nggak sadar bahwa teman saya di belakang tuh udah nggak ada gitu, udah ketinggalan. Saya akhirnya bilang ke orang Makassar ini, mas, kalau mau duluan aja mas, silakan. Saya mau nungguin teman saya. Soalnya kan teman saya ini keseleo kakinya 1 orang. Oh ya udah, nggak apa-apa nih mas sendiri. Nggak apa-apa mas, santai aja. Oh ya udah, saya duluan ya, duluan lah dia. Saya tungguin di situ ada hampir 45 menit. Teman saya nggak datang. Lalu kemudian saya akhirnya mutusin untuk turun duluan aja kali ya. Tapi di pikiran saya ini kadang saya mikir, apa nih orang teman saya udah duluan, saya nggak ngeliat gitu kan. Tapi saya mutusin untuk duluan. Di situ penerangan satu-satunya cuma HP saya, karena headlamp 3 rusak. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba itu headlamp rusak, padahal headlamp itu nggak dipakai sama pendakian, baru dipakai ketika malam. Nah, saya turun itu, sampailah itu di rawa yang jembatan kayu itu kan bawahnya rawa dan banyak pohon trompet, pohon kecubung kalau kata orang. Ya di situ kan kedengaran ya kalau orang jalan kayunya, gitu. Saya jalan, di pertengahan jalan, saya tuh ngedenger ada orang juga nih gitu di belakang saya. Tapi suaranya rada nggak ramah gitu. Duk. Saya tuh mikir, ini apa sih gitu. Saya nengok gak ada siapa-siapa, tapi saya jalan duk gitu kan. Kayak gak ramah lah gitu jalannya. Nah di situ saya lumayan rada ketakutan juga sih, karena saya sendiri juga ya. Akhirnya saya putusin untuk jalan rada cepet tuh, rada cepet lari itu ketemu telaga biru itu saya langsung mutusin untuk turun duluan. Udah saya jalan cepet, alhamdulillah saya sampai duluan. Nah ternyata temen saya ini saya tunggu, tiket saya tunggu tuh di trek tuh 45 menit bang. Di bawah saya tunggu lagi tuh sejam baru nyampe. Ya, memang keseleo kali ya, lambat ya. Turunlah mereka. Nah, ngobrol lah kami sama orang base camp kan. Tadi ceritain soal ke puncak itu. Saya sama teman saya itu yang saya bilang saya kesasar. Wah hati-hati mas, kata orang base camp itu. Mas bisa aja ke jalur lain tuh, ke Salabintan atau. Iya saya juga khawatirnya ke jalur lain atau saya sasar ke hutan gitu kan, yang mengharuskan saya survive. Sedangkan saya belum punya pengalaman tentang survive dan saya
istilahnya menghindari lah resiko untuk itu, untuk survive. Saya tidak menginginkan itu karena satu, saya ya memang kita harus siap ya, tapi bisa dibilang saya tidak menginginkan lah gitu. Siap gak siap, tapi saya tidak menginginkan situasi tersebut. Nah, ketika saya di motor kan saya sama Leo, dia mulailah ternyata cerita ke saya gitu kan. Dia cerita bahwa waktu itu tuh, jadi saya tuh mimpin trek di depan, di belakang tuh Leo, di sini tuh Ina, Botai, Pajar. Seingat saya tuh gitu ya. Nah, Leo tuh akhirnya ketika saya duluan dan terpisah sama rombongan, dia tuh paling depan lah. Nah, dia tuh ngelihat sosok orang mirip saya, dan dia pikir itu saya, gitu. Cat, dia teriak, Cat, tapi saya kayak saya tuh diem aja gitu kan di pinggir. Pas dideketin ternyata nggak ada. Entah itu karena dia kelelahan, dia bilang. Entah itu karena tekanan juga. Apa itu mistis, dia nggak bisa deskripsiin itu. Tapi intinya dia melihat sosok orang mirip saya gitu. Tapi ketika dia deketin, itu nggak ada siapa-siapa. Nah, cerita itu ternyata berlanjut ketika dia turun. Dia itu saking takutnya karena dia mikir kayak ada yang ngeliatin dia dari sisi kiri kanan, ada yang ngeliatin dia, ada yang memantau lah dia ketika dia berjalan. Dia sampai nggak berani untuk taruh senter di depan. Dia selalu taruh senter itu ke arah trek karena dia takut aja gitu di depan, terus dia ngeliat sosok itu. Karena ketika dia sesekali ke depan itu, dia ngeliat sosok-sosok, bisa dibilang sosok-sosok bayangan hitam berbadan besar gitu. Ya, dia cerita ke saya seperti itu. Nah, ternyata yang mengalami kejadian itu bukan hanya Leo. Kita kan setelah turun tuh sempat kumpul dulu ya, kumpul di rumah saya. Nah, ceritalah teman saya itu yang namanya Niko yang kesel Leo. Dia juga bilang sama, dia ngerasa selama pendakian itu kita tuh nggak berlima gitu. Dia ngerasa seperti ada orang yang ikut. Ya, terlepas dari itu juga dia ngerasa bahwa dia itu selalu diintai dan dipantau. Dia ngerasa seperti itu kan, kita kan kalau jalan kerasa ya lah bang kalau ada orang lihat. Dia ngerasa seperti itu di sepanjang perjalanan. Ya, satu, saya anggap itu hal yang paling terkesan dalam pendakian saya dan teman-teman saya, karena selama saya mendaki, berhubung saya trek malam juga lumayan sering juga ya, alhamdulillah saya nggak pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Cuman di Pangrango ini yang lumayan berbeda lah gitu. Nah, di situ kebetulan saya mutusin komunikasi sama dua teman saya ini, Ina sama Botai ini, karena saya bener-bener sebel sih sama dia berdua. Saya sebel ya. Ya itu saya bilang tuh mereka tuh egois gitu kan, hanya mentingin diri mereka sendiri. Jadi saya nggak tahu cerita dari mereka, tapi kemungkinan Botai dan Ina ini juga setelah saya berkomunikasi lagi, dia juga ngalamin situasi yang mencekam. Kecuali Pajar, karena Pajar ini bisa saya bilang orangnya apa ya? Bisa dibilang masalah mental dia paling kuat lah kalau dalam pendakian. Dan dia paling gak banyak bicara orangnya. Dia orang yang pendiam, dan dia nggak ngerasa apa-apa tuh, kayak santai aja. Dia bilang, lu mah lu aja kali, gitu lu halunya, lu mah nggak usah lebih-lebihin lah cerita gitu. Gue biasa-biasa aja selama mendaki itu. Cuma namanya kesleo itu kan ya, kita kan itu mah emang kecelakaan lah gitu. Ya sekian sih kalau cerita dari saya itu. Oh, berarti dari awal lo ngelakuin perjalanan ini emang udah, dan lo mengakui kalau dengan kesompralan lo ini itu ya dari awal perjalanan. Ya, saya mengakui bahwa saya emang sih selama pendakian itu memang nggak membatasi orang berkomunikasi gitu. Atau mengekspresikan bercandaan dia. Gak ada nahan-nahan. Gak ada wanti-wantinya lah ya. Gak ada wanti-wanti dan gak ada kalkulasi mengenai pembatasan itu. Jadi kayak gak mau wanti-wanti itu, dan akhirnya saya juga terbawa suasana. Itu tadi bercandaan itu sensitif lah.
Prabu Siliwangi, kemudian Nyi Roro Kidul. Kayak, awas lu tangkap Prabu lu gitu. Ini kompor gak nyala nih gara-gara Prabu Siliwangi nih gitu. Berarti dari selama perjalanan ini mulai keanehan ini malah setelah dari puncak. Setelah saya dari puncak turun. Yang jadinya nyasar, yang padahal lo ngerasanya itu berjam-jam ya? Iya, gue ngerasa itu hampir 5 jam sih gue di jalan. Tapi ternyata perkiraan lo itu 5 jam? 5 jam nyasar sih, lo kayak itu? 5 jam itu iya. Emang gue gak bawa jam, tapi gue ngerasa itu 5 jam sih. Ya, waktu jalan kan kita berasa ya? Berasa lama, ya? iya. Dan ternyata setelah lo balik lagi ke itu cuma kandang badak, itu cuman berjalan 2 jam. 3 jaman. 3 jaman. Iya. 3 jam setengah lah. Padahal nyasarnya 6 jam dan balik lagi ya harusnya akan lebih lama lagi karena ada tambahan perjalanan dari jalan normal ketemu jalan normal, ketemu trek lagi dan ke kandang badak. Ya. Harusnya kalau dikalkulasi sebenarnya itu lebih dari 6 jam ya dengan perjalanan normalnya gitu. Perjalanan balik ke trek yang benar. Iya. Kalau misalkan itu hitungin kalkulasi yang emang benar itu ya, kemungkinan saya nyampe itu maghrib di bawah. Tapi masih sekitar jam setengah 4, jam 3-an. Itu masih cerah. Tapi emang udah rada-rada mendung. Nah itu juga saya khawatirin hujan. Makanya saya sama teman saya tuh si Leong tuh, ayo kita emang harus buru-buru turun nih. Gak mau gitu ketemu hujan di jalan kan. Berarti sepanjang jalan ini karena lo terpisah juga dari rombongan dan nggak tahu kejadian-kejadian itu diceritain apa enggak pas di perjalanan, dan semuanya ngekip ya, anak-anak ini ngekip ya apa yang mereka ngekip alami karena sampai bawah ya, sampai bawah cerita. Ya itu bisa dibilang teman saya yang si Leong ini kan nggak akrab karena dia teman SMA saya. Dia cuma akrab sama saya sama Niko karena itu teman SMA saya bertiga. Jadi selama di perjalanan itu dia memang nggak cerita antara dia ngekip sama dia memang berhubung dia nggak kurang akrab juga sama teman saya yang lain. Jadi nggak mau diceritain juga. Nggak mau ceritain juga dan dia ngerasanya ya udah nggak usah cerita lah, cerita ke saya aja gitu ya. Cerita itu ketika saya di jalan, ketika motoran berdua. Oh masih perjalanan? Oh iya masih proses perjalanan dari puncak itu ya, dari puncak lah turun puncak ke rumah. Ke rumah. Ya. Dan berarti yang ngalamin ini nggak di satu orang ya? Yang dia merasa dirinya dia diintai itu nggak cuma satu orang ya? Nggak cuma satu orang, itu dialami oleh 4 orang teman saya. Nah cuman satu ini Pajar ini bisa saya bilang mentalnya kuat dia, mentalnya kuat. Cuma kalau buat Tai ini dia punya pengalaman, dia pernah mati suri, ya, dan dia lumayan, ya itu bilang selain pengalaman dia kuat, dia punya pengalaman spiritual, dan dia juga punya dia pernah berguru juga gitu. Guru yang bukan berguru fikih dan segala macam ya, tapi ini berguru spiritual mengenai hal yang metafisik lah kita bisa bilang itu. Dipelajari bener-bener. Dan yang melihat sosok itu tadi itu si Botai ini. Yang melihat sosok itu jelas itu itu Leong. Oh itu Leong. Sama saya. Yang bercandanya sompral sama saya itu dia. Oh dia yang ditampakin sosok tinggi besar ini. Tinggi besar dan sosok yang mirip saya. Oh semua penampakan yang dilihat di trek itu dia yang ngalamin. Leong yang sama-sama sompral sama lu. Iya, sama-sama sompral sama saya. Kena tulahnya di perjalanan itu. Kena tulah petaka itu, makanya bagi saya berdua sebenarnya. Makanya ketika kami kesasar pun ya dari atas puncak itu, saya berdua sama dia sama Leong. Yang kesasar kalian cuma berdua itu. Berdua itu. Karena yang berempat itu dia di belakang kan, dari puncak itu kami terpisah. Yang belakang ini, yang berempat ini nggak sesompral kalian? Nggak. Dia justru salah satunya itu yang Botai itu nggak suka sama bercandaan saya. Dan saya menyadari bahwa saya salah gitu ya. Bahwa saya salah. Berarti dikasih sanksinya emang ke kalian berdua. Iya, ke saya berdua. Dari nyasarnya, dari sosok-sosok apa yang ngeganggu itu ke kalian berdua karena sompralnya itu. Iya. Itu jadi pelajaran juga sih buat saya. Ya. Mudah-mudahan juga untuk teman-teman yang mau mendaki juga ini bisa jadi salah satu pelajaran yang cukup berarti lah karena di daerah yang kita nggak tahu apalagi di gunung ya.
Berarti salah satunya si Botai tadi ya, Iya. yang pernah mati suri. Pernah mati suri. Kayaknya kalau ada kesempatan nih boleh nih Botai untuk bercerita Botai di sini bercerita. tuh ya. Wah, banyak pengalaman dia. Dia juga sering tuh kayak ngalamin hal kayak gitu. Iya ya. Ya sering. Dan ya nih lumayan. Dia sebenarnya bisa ngeliat bang. Oh ya. Iya. Si Botai ini. Iya, semenjak mati suri itu dia kayak semacam indigo gitu anaknya. Tapi Tapi di perjalanan dia alhamdulillah dia nggak ngeliat kayaknya. Cuma dia atau nggak menceritakan. nggak menceritakan, nggak tahu sih saya. Itu saya juga nggak tahu sih. Dia nggak ngeliat atau nggak menceritakan. Tapi dia cuma cerita bahwa ya dia berempat itu ngalamin kejadian yang sama gitu. Ngalamin kejadian bahwa mereka seperti diintai oleh sesosok makhluk Oh, sepanjang perjalanan turun. iya iya. Wah, nih jadi pembelajaran banget nih sebenarnya nih buat teman-teman semua, buat gue juga, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang mau mendaki juga bisa jadi pelajaran berarti ya untuk menjaga sikap di alam terbuka ya. Iya betul. Bang Icat, terima kasih banyak ya udah mau cerita di Narasi Misteri. Sama Mas. Bang Icat ada Instagram atau apa nggak yang bisa di-share buat teman-teman di sini? Instagram ada Apa tuh? Irsyad Tauhid S. Oke, nanti kalian bisa cek di bawah atau mau tanya-tanya kalian bisa DM langsung, dan jangan lupa buat komen video ini gimana pengalaman dari Bang Icat tadi, share dan like juga biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman di luar nalar yang dialamin sama orang-orang yang ada di luar sana. Bang Icat, sekali lagi terima kasih banyak ya. Iya sama-sama. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, lo juga bisa ceritain ke Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagram Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kalau gitu Narasi Misteri pamit, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,